Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi pemirsa Tafidu, kembali lagi bersama saya Nini Nursima dalam program acara Cakap Lepas. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yakni Bapak Lurah dari Gurun Panjang, yakni Bapak Masker AMK, Saudara Afnan Mulan Faras dan Aulia Bakti yang merupakan mahasiswa KKN untuk wilayah Gurun Panjang. Jadi hari ini beberapa menit ke depan kita akan berbicara tentang KKN di Gurun Panjang, oke Pak? Dan kita ingin tahu seperti apa sih aktivitas mahasiswa KKN dan bagaimana dampaknya di warga sekitar dan apa manfaat yang dirasakan oleh warga sekitar Gurun Panjang. Oke, Bapak Masker AMK, bagaimana sih Pak gambaran demografi atau jumlah penduduk atau di mana tepatnya letaknya Gurun Panjang ini Pak? Boleh ceritakan kepada kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan wilayah Kelurahan Gurun Panjang. Kelurahan Gurun Panjang ini terletak di Kecamatan Bukit Kapur, ya, yang mana kelurahan ini berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis. Kemudian Kelurahan Gurun Panjang ini terdiri dari 10 RT. Kemudian untuk mata pencaharian sehari-hari warga kita di Kelurahan Gurun Panjang ini kebanyakan bertani, yaitu bercocok tanam sawit. Oh, sawit ya Pak sawit, ya. Kemudian untuk Kelurahan Gurun Panjang ini mereka wilayah Kelurahan Gurun Panjang ini ada suatu model kerukunan umat beragama yang mana di kelurahan ini 50% muslim dan 50% non muslim. Untuk menjaga kedamaian di Kelurahan Gurun Panjang ini kita telah diresmikan, telah ditetapkan bahwa Kelurahan Gurun Panjang itu adalah kelurahan kesadaran kerukunan umat beragama, di mana di kelurahan tersebut sudah berdiri suatu forum kelurahan kerukunan umat beragama. Jika ada terjadi suatu permasalahan antara dua agama di Kelurahan Gurun Panjang, maka yang akan menyelesaikannya itulah di forum kerukunan umat beragama. Oh, baik. Berarti terasa sekali moderasi beragama di daerah Gurun Panjang ini ya Pak ya? Oke. Baik, pernah terjadi masalah Pak antar agama di sana? Untuk sementara ini Kelurahan Gurun Panjang belum pernah terjadi permasalahan pertikaian masalah agama. Karena mereka dari awal mereka memang pendatang, sama-sama pendatang, baik muslim non muslim. Jadi mereka hidup berdampingan secara damai. Kalau boleh tahu non muslimnya itu agama apa Pak? Di situ ada Kristen Protestan dan Kristen Katolik, yang mana mereka perbandingan dengan muslim di situ 50%. Oh, baik, setara gitu ya Pak ya. Baik, kepada Saudara Afnan Mulan Faras, boleh ceritakan nggak apa program kerja mahasiswa KKN selama 40 hari di Gurun Panjang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan kelompok KKN dari Institut Agama Islam atau Muhyiddin, kemarin kita melaksanakan yang setiap hari kami melaksanakan gotong royong untuk membersihkan masjid dan mushola di tiap RT di Kelurahan Gurun Panjang. Jadi setiap pagi kami menyusuri satu masjid untuk satu hari. Selanjutnya, besok hari masih selanjutnya. Total berapa masjid itu Bang? Ada sekitar 7 masjid. 7 masjid. Jadi Dan 3 musola. 3 musola. Selain gotong royong, selain program kerjanya? Program kerjanya kami ikut serta dalam acara wirid, dalam acara pemasyarakatan, seperti ada sebutannya rewang lah ya, rewang seperti itu. Dan juga yang paling berkesan itu adalah ketika persiapan Idul Adha, kami membersihkan masjid, musola, gitu. Di RT 5 seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kegiatan seperti mengajar anak-anak di sekitar sana ada juga Bang? Ada juga, setiap sore ada pengajian dan juga ada pembelajaran
Nah itu di posko atau di musola terdekat atau bagaimana? Kami membagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok datang ke masjid, sedangkan satu kelompok stay di posko. Itu berapa jumlah total mahasiswa di sana? 12. 12, berarti kalau dibagi 6 ke posko, 6 di musola gitu ya Pak? Ya, Oke, baik, terima kasih. Bapak boleh ceritakan nggak apa sih potensi yang Bapak kira rasanya besar di daerah Gurun Panjang itu? Kalau untuk potensi untuk Kelurahan Gurun Panjang, kalau dalam tata ruang, bahwasanya sih Kelurahan Gurun Panjang untuk pembangunan itu memang bukan lokasinya. Namun di situ mungkin bisa dibuat suatu jenis properti perumahan, ya, perumahan. Kemudian di sana ada suatu akses yang diharapkan sekali antara 2 kecamatan, di mana antara kecamatan Bukit Kapur dengan kecamatan Medang Kampai. Akses jalan itu membuka lebar untuk mempermudah warga kita untuk memperlancar warga Kelurahan Gurun Panjang untuk pergi ke Kota Dumai. Di mana kalau akses sekarang ini memang melewat jalur kecamatan Bukit Kapur itu lebih kurang 30 km, lebih kurang 30 km. Namun kalau sudah ditelusuri untuk akses dari Kelurahan Gurun Panjang ke Kelurahan Teluk Mamur itu lebih kurang 13 km untuk sampai menempuh ke Kota Dumai. Jadi untuk pembangunan secara industri atau segala macam itu memang belum ada perizinan dari Bapak Wali Kota. Namun kalau untuk properti itu mungkin diperbolehkan. Oke, baik, terima kasih kepada Saudara Aulia Bakti. Kalau menurut Abang sendiri, apa potensi yang ada di daerah Gurun Panjang itu? Ya, potensinya pertama yaitu masalah pendidikan. Itu untuk keagamaan, itu untuk kebersamaan masyarakat yang ada di Gurun Panjang. Jadi di sana generasinya lumayan gitu. Jadi kalau misal pendidikan di sana memang tepat, tentunya bisa memajukan daerah Gurun Panjang gitu ya Mas. Baik, kalau menurut Saudara Afnan dan Faras sendiri seperti apa? Potensi moderasi beragama yang patut dicontoh untuk kelurahan atau kecamatan lainnya, ini sangat berpotensi sebagai teladan Ya. untuk saat-saat ini yang sering mengadu domba atau sebagainya. Ini patut dicontoh bahwa kerukunan beragama itu sebenarnya bisa dilaksanakan. Ya, jadi Gurun Panjang ini seperti miniatur Nusantara ya Pak ya, Ya. Dimana di sana di dalamnya banyak agama Ya. dan alhamdulillah sampai sekarang rukun gitu ya Pak ya. Bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai mahasiswa KKN yang mengabdi di daerah Bapak ini Pak? Kalau menurut kami, kami dari pihak Kelurahan Gurun Panjang mewakili seluruh warga Kelurahan Panjang sangat antusias sekali menerima mahasiswa KKN di sana, yang mana mereka memiliki potensi untuk mengajak masyarakat, untuk memberi keteladanan kepada masyarakat, seperti contoh mungkin bergotong royong, kemudian mengajar anak-anak mengaji, yang merupakan suatu tujuan program pembangunan Kota Dumai, yang mana Pak Wali Kota sering mengharapkan adanya pengajian-pengajian, mengajar anak mengaji di maghrib. Jadi sehingga bisa membina ilmu-ilmu agama mereka dan membina akhlak-akhlak mereka. Ya, jadi alhamdulillahnya dampaknya baik untuk masyarakat di sini. Sangat baik sekali, sangat baik sekali. Menurut abang-abang sendiri di sana bagaimana tanggapan masyarakat dan atau warga sekitar terhadap mahasiswa KKN di sana? Untuk tanggapan dari masyarakat, alhamdulillah kami diterima dengan baik dan juga diayomi. Kami merasa terayomi, merasa seperti dianggap keluarga sendiri.
gitu. Jadi sangat menyenangkan sekali menjalani KKN di Gurun Panjang itu sendiri. Makanya insya Allah ini sangat tidak terlupakan bagi kami semua. Baiklah pemirsa Tafido TV, nampaknya makin penasaran kita ke depannya kayak apa, bagaimana pengalaman saudara Munan Faras dan Aulia Bakti di mengabdi di sana. Tapi ada pariwara yang akan lewat berikut ini, jadi kita akan jeda sejenak. Center for Islamic Philanthropy and Social Finance, CIPS, Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin, merupakan pusat kebajikan dan kedermawanan Islam yang didirikan oleh Yayasan Tafakuh Fiddin Dumai. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk menyuburkan semangat kedermawanan umat serta mempotensikan modal kedermawanan itu untuk pemberdayaan kaum duafa. Untuk menjalankan misi tersebut, CIPS YTF menjalankan program kajian, sosialisasi, penghimpunan, dan pendistribusian semua bentuk kedermawanan Islam, infak, sedekah, zakat, wakaf, dan sebagainya. Sejak berdiri di tahun 2017, CIPS YTF langsung menjalankan aksi-aksi kedermawanannya dengan menggelar program Jumat Berkah, Gebiar Ramadan, serta Kasih Idul Fitri. Program pengembangan ekonomi duafa telah pula dijalankan, namun belum berjalan Kembali lagi bersama kami di Tafido TV, menggapai keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Nah, tadi kita udah wawancara sama saudara Afdan Munan Faras mengenai tanggapan warga sekitar atas kedatangan mereka di sana. Dan Bang Munan Faras mengatakan mereka merasa diayomi. Nah, kalau gitu bagaimana dengan tanggapan Bang Aulia Bakti? Apakah sama atau gimana? Ya begitu, sama juga. Dalam masyarakat yang ada di Gurun Panjang, mereka antusias terhadap KKN yang kami di situ. Mereka mengayomi seperti dalam acara hewan Diajak juga ya Bang ya. Nah, selain Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai, di sana ada mahasiswa KKN lain nggak Bang? Secara kan ada di Riau nih, dan kita tahu perguruan tinggi lain juga pasti punya program KKN yang waktunya mungkin bersamaan nih dengan IAITF. Ada nggak Bang? Ada. Untuk di Kelurahan Gurun Panjang sendiri itu tidak ada. Namun ketika di kecamatan Bukit Kapur ada universitas lain yang mengikuti kegiatan KKN ini dari Uinsus Riau dan juga dari Universitas Riau. Oh, jadi di tingkat kecamatan ya Bang ya. Oke, baik, terima kasih. Apa hal yang paling mengesankan yang dirasakan Bang Aulia Bakti sama Bang Afdan Munan Faras selama mengabdi di sana? Kesannya pertama itu dengan kami mengabdi di situ, kami mendapatkan pengalaman yang luar biasa, yaitu seperti mandiri dan mengatasi suatu masalah yang ada Di masyarakat. Masyarakat. Jadi kayak belajar juga ya Bang Iya. ya. Jadi kita mengajar tapi kita juga belajar ketika turun di sana. Ya. Kalau menurut Abang Munan Faras bagaimana? Saya belajar banyak dari program KKN ini, khususnya KKN di Gurun Panjang. Bagaimana mengatasi sebuah konflik, sebuah kebersamaan, sebuah perdamaian, di mana kami ini datang dari berbagai daerah
melakukan satu persepsi agar program ini berjalan dengan lancar. Itu khususnya dari kelompok sendiri. Untuk dengan masyarakat kami belajar bahwa tidak bisa semua yang kita harapkan itu akan terlaksana 100% seluruhnya dengan masyarakat, karena setiap daerah mempunyai kondisi dan situasi masing-masing seperti itu. Jadi di mana kaki dipijak di sana langit dijunjung, tidak semua bisa dilaksanakan. Kalau pencapaian terbesar yang mahasiswa KKN rasakan di sana apa, Pak? Pencapaian terbesar yang kami rasakan atau yang telah kami laksanakan di Gurun Panjang itu dari kebersamaan gotong royong bersama masyarakat, dan juga acara Wirid Akbar kemarin itu telah dilaksanakan bersama masyarakat juga, dan kami juga menyelesaikan pengecatan PAUD Sri Marsing itu yang sangat mengesankan bagi kami. Untuk Pak Lurah, ada nggak Pak efek atau hal yang tertinggal dari mahasiswa KKN dan sampai sekarang masih bisa dilanjutkan atau masih bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar sana, Pak? Alhamdulillah, insya Allah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa kita, dari mahasiswa, mudah-mudahan bisa berkesan di warga kita, di warga Kelurahan Gurun Panjang, terutama mereka mengajar mengaji. Jadi mereka mengajar mengaji setiap maghrib itu bisa ditinggalkan sehingga nanti anak-anak kita di situ akan rutin setiap maghribnya untuk mengaji di sana. Jadi tetap dilaksanakan ya, Pak ya? Kita laksanakan, ini kan suatu program pemerintahnya. Kemudian mungkin satu hal lagi mungkin masalah bergotong royong ya. Bergotong royong itu, itu merupakan ciri khas masyarakat budaya di Indonesia, bahwa kita tidak terlepas dalam sesuatu hal itu bergotong royong, karena melakukan hal sendiri itu tidak mungkin bisa tanpa bergotong royong. Namun budaya gotong royong tetap semangat, tetap dilaksanakan walaupun adik-adik mahasiswa ini sudah meninggalkan di Kelurahan Gurun Panjang, tapi mereka sudah membuat suatu kesan-kesan yang baik bagi warga Kelurahan Gurun Panjang. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah, harapan Bapak nih untuk desa Tanjung Panjang sendiri apa tuh, Pak? Gurun Panjang sendiri, harapan ke depannya bagaimana? Saya berharap sekali untuk Kelurahan Gurun Panjang ini menjadi suatu kelurahan percontohan bagi kelurahan lain. Untuk sementara ini memang sudah menjadi suatu contoh, yaitu dikukuhnya nantinya kelurahan itu sebagai kelurahan kerukunan umat beragama. Saya berharap sekali mungkin bisa diterapkan di kelurahan-kelurahan yang lain. Kemudian kedepannya mungkin Kelurahan Gurun Panjang ini akan lebih maju. Mulai dari potensi pendidikannya, untuk sementara ini mungkin di Kelurahan Gurun Panjang sudah ada 1 SMA, 1 SMP, ada 3 SD, kemudian PAUD mungkin ada 3, kemudian mungkin ada MDA ya. Kedepannya mungkin ada pendidikan yang lain yang berdiri di situ. Baik, terima kasih. Untuk mahasiswa KKN sendiri, apa harapan abang-abang untuk Desa Gurun Panjang ini sendiri, Bu? Kami berharap agar apa yang telah kami kerjakan di Gurun Panjang bisa berkesan baik dan membekas di hati masyarakat, dan memaafkan segala kesalahan yang telah tidak sengaja atau sengaja kami perbuat. Harapan besar kami seperti itu. Oke, Bapak Lewati? Harapan kami ialah semoga Gurun Panjang ke depannya masyarakatnya rukun terus dan maju menjadi desa yang berkembang. Oke, terima kasih. Nah, boleh tahu nggak Pak harapan Bapak nih untuk mahasiswa KKN ke depannya dan khususnya untuk Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai? Mudah-mudahan ke depannya lagi kita masih bisa menerima, masih ada kegiatan mahasiswa KKN, terutama mungkin dari stay Fiddinnya. Jadi berkelanjutan ini Pak ya? Insya Allah bisa berkelanjutan, kemudian mereka bisa menerapkan ilmu-ilmu apa yang didapati di selama masa pendidikan, kemudian mereka tuangkan di lapangan, terutama dalam kegiatan KKN di
Kelurahan Gurun Panjang. Kalau untuk kakak-kakak mahasiswa sendiri, harapan kedepannya bagaimana Bang untuk kelompok kalian dan untuk Institut Agama Islam Tafaqih di Dumai sendiri? Harapan untuk kelompok kami agar tetap menjaga silaturahim walaupun program KKN ini telah selesai, karena dengan menjaga silaturahim akan memperpanjang umur dan juga meluaskan rezeki seperti itu. Untuk kampus ITF Dumai, semoga dengan kedepannya dengan adanya program KKN ini bisa mensiarkan dakwah agama Islam melalui program dan melalui mahasiswa di ITF sendiri. Kalau menurut Bang Bakti bagaimana Bang? Kalau menurut saya untuk kelompok KKN Gurun Panjang, dengan selesainya mengabdi di Kelurahan Gurun Panjang, semoga kelompok ini tidak pecah dan selalu menjaga silaturahmi. Karena setahu saya ini dari berbagai macam prodi ya, udah digabung gitu kan? Iya. Berarti di sana penyatuan kelompok atau permasalahannya pasti juga ada di sana ya Pak ya. Baik, terima kasih. Nah Bapak boleh sampaikan closing statement Bapak, terserah apa saja untuk pemirsa Tauhid TV ataupun untuk Kota Dumai sendiri. Boleh Pak? Oke. Pesan saya perlu sekali untuk mahasiswa KKN kita untuk kedepannya itu mungkin lebih lama lagi, karena kita tahu sekarang bahwasanya kita dilanda masalah COVID, apalagi di Kota Dumai sementara mungkin sudah memasuki level 4 yang mana angka kematian yang disebabkan COVID cukup tinggi. Jadi saya menyarankan untuk seluruh warga, baik itu dari Kelurahan Gurun Panjang khususnya dan Kota Dumai pada umumnya, mari kita jaga prokes kita, memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, hindarilah untuk berkerumunan, karena kita harus selalu waspada, karena penyakit ini kita tidak ketahui. Baik, terima kasih Bapak. Untuk mahasiswa sendiri, mahasiswa KKN ada yang ingin disampaikan? Silakan Bang. Untuk para pemirsa dimanapun pemirsa berada, jangan lupa untuk ikuti program kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua dijauhkan dari bala dan penyakit serta musibah dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih. Bang Abu Bakti silakan Bang. Untuk pemirsa Tauhid TV, dimanapun apa kalian berada, semoga dilindungi oleh Allah dan menjaga jarak dalam mematuhi prokes. Semoga kita semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik, terima kasih Bang. Terima kasih Pak. Nah itu tadi cakap lepas kita mengenai indahnya moderasi beragama di kampung Gurun Panjang. Nah sejatinya KKN itu merupakan perwujudan dari tridharma perguruan tinggi, yakni mengabdi pada masyarakat. Nah di dalam itu KKN bukan sebagai syarat kelulusan mahasiswa, tetapi mahasiswa butuh KKN dan butuh untuk belajar terjun langsung di dalam masyarakat. Nah pemirsa Tauhid TV, sekian dari cakap lepas kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita jaga prokes dengan selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu memperbanyak ibadah. Saya Nini Nursima pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.